سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Janabal muhtaramin rahimakumullah, para alim ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Saifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, murah rezeki. Mudah-mudahan dapat selalu memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita semua. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin, juga kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan, murah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz, para hujjaj yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Pak Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang senantiasa dilimpah curahkan oleh Allah buat kita semua. Yang dengan nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah itulah kita bersama dapat menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini dengan iman, dengan Islam, insya Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita selalu membawa manfaat, membawa barokah untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan semoga hidup dan kehidupan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita persembahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung yang diagungkan oleh Allah, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga kita bersama nanti di yaumil kiamah berada dalam naungan syafaat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidz, Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bicaranya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena emang asli Betawi. Nyak, babe, engkong semuanya dari Betawi. Ini ngomong bahasa Jawa saya nggak bisa dan saya takut, karena Betawi kan pakainya ye. Dari mana, mau kemana, Nih kalau bapak kan bapake ya, saya takut nyebutnya BPK. Terus kalau mamake
Nggak berani, saya takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua, memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Kita dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, dalam satu majlis yang agung, majlis Maulidir Rasul, majlis memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid adalah peringatan yang luar biasa. Peringatan yang di dalamnya ada salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang mengagungkan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, paling besar, paling mulia, paling tinggi dari mulai Nabi Adam hingga akhir zaman, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli sejarah Islam, bahwa di dalam bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrahnya Nabi hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Lahir, hijrah, wafat pada hari, tanggal, dan bulan yang sama. Ini menandakan betapa mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad afdalul makhlukin, makhluk yang paling afdal, di mana nama Nabi kita bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nama Nabi kita bersanding dengan nama Allah, Zat pencipta alam jagat raya, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, matahari, rembulan, bintang, serta yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersanding namanya dengan nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair dikatakan, Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yakutun annasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu adalah manusia, sama seperti kita, dari tulang, daging, kulit, rambut, sama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Bashar, laisa kal bashari, tapi bukan manusia biasa.
Bal huwa yakutun, Nabi Muhammad itu ibarat batu intan permata. Annasu kal hajari, sedangkan manusia yang lainnya itu bagaikan batu koral. Bu, mahal mana intan permata sama batu koral? Mahalan intan. Punya intan? Enggak punya. Punya anaknya namanya Intan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Hadirnya Bapak Ibu ke Pondok Pesantren Nurul Ihsan dengan niat memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Digerakkan hati, digerakkan langkah kita, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dalam satu tempat yang pasti diturunkan oleh Allah malaikat-malaikatnya bersama dengan kita. Ini satu keuntungan yang sangat besar, satu keberkahan yang sangat besar. Kita bersama menyanjung, memperingati kelahiran makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak, datang maulid niatnya apa? Kan datang maulid niatnya macam-macam. Niatnya kalau karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Nabi ditanya, "Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Ini kemarin Bapak, Masya Allah, geger tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya. Katanya mau apa? Mau kiamat. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Banyak kaum muslimin muslimat yang ketakutan. Katanya bakal datang hari kiamat. Padahal para guru-guru kita, para kiai-kiai kita sudah menanamkan kepada kita ilmu tauhid. Di dalam rukun iman disebutkan bahwa yang pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman percaya kepada hari kiamat. Memang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Wala ya'lamu maji'iha, tidak akan tahu seseorang kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya. Ada tanda kiamat sugra, ada tanda kiamat kubra. Tanda kiamat sugra banyak jumlahnya. Di antaranya dimatikannya para alim ulama. Orang yang ahli dalam ilmu agama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tandanya kiamat sugro, merebaknya kejahilan, enggannya orang untuk memperdalam ilmu agama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya hari kiamat sugro, masjid banyak dibangun indah, tapi isinya kosong. Ya Bu ya, Masya Allah. Bikin masjid kayak bikin keranda. Tahu keranda Pak? Kurung batang. Orang kan bikin kurung batang berebut. Zaman dulu yang belum ada pakai besi, kalau ada orang yang meninggal di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya, tuh kalau ada orang yang meninggal pakai bambu, pakai pring, tuh diikat rame-rame bikin. Tapi yang nempatin nggak ada yang mau. Bikinnya semangat, nempatinnya nggak mau. Masjid dibangun indah, tapi jamaahnya rendah. Jamaahnya nggak ada. Kalau di sini insya Allah penuh ya. Insya Allah banyak. Betul. Yang rame Idul Fitri. Kalau Idul Fitri semua panitia masjid dan musola kewalahan. Sampai pinjam tiker. Tikernya aja minjem. Karena nggak muat jamaahnya. Jumat lumayan. Tapi yang menyedihkan sholat 5 waktu. Paling menyedihkan sholat subuh. Kadang yang azan 1 orang, yang qomat 1 orang, yang imam 1 orang. Subhanallah, 1 kampung sholat bertiga. Saya ada pengalaman pribadi Bapak Ibu. Waktu mengisi pengajian di Tasikmalaya, itu ada masjid yang namanya Antik. Dan kalau kita namain masjid Nurul Huda, At-Taqwa, Hidayatul Muttaqin, dan lain sebagainya. Ini masjid namanya Duh Engkang. Di Tasikmalaya ada masjid Duh Engkang. Itu masjid dibikin sama Mbak Idet Trisnawati. Lagu Duh Engkangnya laris sampai bisa bikin masjid. Saya mampir sholat subuh. Saya tanya, Pak, ini masjid warganya berapa banyak? Ini masjid warganya ada 1 RW. 1 RW berapa RT, Pak? 1 RW 9 RT. Saya hitung jamaahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 dengan saya dan teman saya. Subhanallah. Sholat diwakilin. 1 RT, 1 delegasi. 9 RT, 9 delegasi. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ibadah kewajiban kita kepada Allah, Bapak Ibu. Kita melaksanakan sholat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimus sholat. Kata Allah, dirikan sholat. Laksanakan sholat. Itu perintah Allah kepada kita. Tapi juga sholat itu merupakan bukti syukurnya orang-orang yang beriman. Bu, sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berat nggak? Berat. Buktinya jamaah masjid tidak penuh, tidak banyak. Memang sudah dinyatakan oleh Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat,
kecuali atas orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Bang, abang aja manggilnya ya. Capaian mana Bang? Main bola sama sholat? Jujur, capaian main bola. Main bola 45 menit kali 45 menit. Betul? 45 menit kali 45 menit. 1 jam setengah lebih. Kadang saking sukanya nambah. Karena lagi musim futsal. Itu futsal, ada anak main futsal sampai 3 kali. Saking senangnya dia. Sholat, orang kebanyakan untuk sholat milih yang paling dikit. Tarawih 20, milihnya yang 11. Nggak mau yang banyak. Kenapa? Itu orang yang main bola bisa dia 45 menit kali 45 menit. Sedangkan yang sholat, subhanallah, kadang ada orang sholat, imamnya baca ayat yang panjang, hatinya orang Betawi bilang ngedumal gerendang. Ini imam nggak ada ayat yang pendek apa? Yang panjang mulu dibaca. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang lebih nikmat dengan main bola daripada sholat? Karena dia belum dikasih kenikmatan di dalam ibadah. Orang yang main bola dia nikmat dengan permainan bola itu. Walaupun dia mencari bola dengan luar biasa, dengan tenaga yang besar, sampai jungkir balik. Kadang saya merasa geli, bola itu dicari dengan tenaga yang sangat luar biasa, begitu dapat nggak dibawa pulang, malah ditendang kembali. Dia karena diberikan kenikmatan, dan dia belum diberikan kenikmatan di dalam ibadah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa bisa demikian? Karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pengen nikmat di dalam sholat. Rasulullah tatkala sholat pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Nabi begitu sholat mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nabi baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir suratul Fatihah. Air mata Nabi mengalir, menetes membasahi baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi ruku, air mata Nabi juga menetes, membasahi tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal memperhatikan sholatnya Nabi yang penuh dengan air mata. Begitu Nabi selesai melaksanakan sholat, Sayyidina Bilal mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis sampai air matamu membasahi bajumu yang mulia ya Rasul? Air matamu yang mulia menetes membasahi tempat sujudmu ya Rasul. Padahal engkau adalah makhluk yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah makhluk menjadi pimpinan para nabi dan rasul. Engkau adalah awwalu man yadkhulul jannah, orang yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau menangis?" Dijawab oleh Rasul, "Afala abdan syakur." Aku menangis karena aku syukur kepada Allah. Aku menangis karena Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepadaku, sehingga aku tidak sanggup mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak sanggup aku mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga keluar air mataku.
Pernah ibu sholat nangis? Pernah nangis mikirin utang, nangis mikirin kreditan. Ada orang sholat nangis sampai sesegan. Ternyata dia nangis bukan karena syukur kepada Allah, bukan karena dia ingat akan dosa-dosanya. Kakinya cantengan, kata orang Betawi. Kakinya bisulan diinjak sama temennya. Pantas dia menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa menangis di dalam sholat karena dosa-dosa kita kepada Allah, karena kita syukur kepada Allah, maka sholat yang kita lakukan sebanding dengan sholat 500 tahun. Subhanallah. Ibu, kalau pengen sholat kita khusyuk, deketin para kiai, deketin para guru, para ustaz. Kita belajar kepada beliau tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari kiai. Jangan jauh-jauh dari para ustaz. Karena mereka adalah sumber ilmu agama. Mereka adalah sumber pengetahuan agama yang akan membawa kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang Islam, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai adalah mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikorbankan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita doakan para kiai kita, wabil khusus Bapak Kiai Saifuddin dan kiai-kiai yang lain, ustaz-ustaz yang lain, kita doakan semoga Allah selalu memberikan pertolongan, diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rizkinya, diberkahkan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Maulid begitu mulia. Sampai ada seorang ulama di dalam kitab Ni'matul Kubra dikatakan bahwa man qara'a maulidin Nabi indal ma'i, siapa orang yang membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sebelahnya ada air, kemudian dia bacakan maulid dengan air yang terbuka tanpa dengan tutupnya, dibacakan maulid berjanjikah, maulid sarofal anam, simtud durar, ad-dibai, dan maulid-maulid yang lain. Nuzila alaihi alfa nurin, di air itu akan diturunkan 1000 cahaya. Air itu akan menjadi obat. Air itu akan menjadi penenang hati. Air itu akan menjadi penerang kalbu kita, akan memberikan ketentraman di dalam diri kita. Subhanallah. Maka tatkala Bapak Ibu membaca maulid, sediakan air. Kemudian setelah dibacakan maulid, air ini diminum akan menjadi berkah buat kita, berkah keluarga kita. Alhamdulillah. Dan kalau langsung minum aja agak enak rasanya. Dan itu memang demikian. Kalau kita baca maulid, Allah akan turunkan 1000 cahaya. Bapak Ibu, ada seorang profesor dari Jepang dan bukunya sudah beredar. Dia meneliti molekul yang ada di dalam air. Ini molekul yang ada di dalam air. Dulu orang-orang yang punya pendidikan teknologi, dia nggak percaya doa kiai, nggak percaya doanya ustaz.
nggak percaya doanya habaib, nggak percaya air yang didoakan. Ini seorang profesor dari Jepang, dia teliti molekul air. Jadi air ini ada molekulnya. Yang terkecil yang bisa dilihat dengan satu alat yang dapat melihat molekul itu. Itu air tergantung bagaimana orang mengucapkan sesuatu di dalam air itu. Kalau dia mencela, menghina, mengumpat, maka molekul air itu akan menjadi jelek, akan menjadi buruk, bahkan tatkala diminum akan menjadi penyakit. Tapi tatkala dia memuji sesuatu dengan kata-kata yang indah, apalagi memuji Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan surah Yasin, dibacakan maulid Nabi beserta dengan sholawat, dibacakan manakib aulia, air ini molekulnya akan menjadi indah yang sangat luar biasa. Dan molekul air itu akan menjadi obat di dalam tubuh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita makhluk yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi besar Muhammad, laulaka ma khalaqtul afla. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau, aku tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah nggak ciptakan 7 lapis bumi ini. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita semua tidak